Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mau tahu tidak? Kami akan menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu tidak? Kami akan menjelaskan tentang biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Ada yang tahu tidak? Jadi, biaya relevan yaitu pengeluaran yang diantisipasi yang mungkin bervariasi berdasarkan pilihan yang dibuat saat memutuskan antara opsi yang berbeda. Maka dari itu, bisa menggunakan berbagai macam alternatif. Kami akan menjelaskan tentang proses analisis keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan suatu produksi. Agar kita bisa memahami materi tersebut, maka kita akan masuk pada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu PT Kusuma Wijaya merupakan perusahaan yang memproduksi keramik, balok, dan bata kering. Untuk mengontrol perusahaan yang akan menyusun estimasi laporan laba rugi pada tahun 2020. Pada tabel berikut terdapat estimasi laba rugi. Penjualan keramik sebesar $1.500.000, balok $2.400.000, sedangkan bata kering $450.000. Maka total keseluruhan penjualan yaitu $4.350.000. Beban variabel keramik 750, balok 1.440, sedangkan bata kering 420. Jadi, total keseluruhan beban variabel yaitu 2.610. Margin kontribusi didapat dari penjualan dikurangi beban variabel. Jadi, margin kontribusi keramik didapat dari penjualan sebesar $1.500.000 dikurangi beban variabel 750, hasilnya yaitu $750.000. Balok $2.400.000 dikurangi 1.440. Jadi margin kontribusinya $960.000. Dan bata kering $450.000 dikurangi 420, hasilnya $30.000. Maka total keseluruhan margin kontribusi sebesar $1.740.000. Beban tetap langsung terdiri dari iklan, gaji, penyusutan. Untuk iklan, keramik sebesar $30.000, balok $30.000, dan bata kering $30.000. Total keseluruhan iklan yaitu sebesar $90.000. Untuk gaji, keramik 111, balok 120, dan bata kering 105. Total keseluruhan gaji sebesar 336. Penyusutan, keramik 159, balok 120, dan bata kering 30. Jadi total keseluruhan penyusutan sebesar 309. Total dari beban tetap langsung ini yaitu iklan ditambah gaji ditambah penyusutan. Jadi totalnya untuk keramik $300.000, balok $270.000, dan bata kering $165.000. Jadi total keseluruhan yaitu $735.000. Margin segmen untuk keramik yaitu $450.000, balok $690.000, dan bata kering negatif $135.000. Maka total keseluruhan margin segmen sebesar
$1.005. Total beban tetap umum sebesar 375 dan total laba operasional keseluruhan $630.000. Proyeksi untuk lini produk bata kering menunjukkan bahwa margin segmen negatif yang dapat menunjukkan bahwa buruknya kinerja lini produk ini selama 3 tahun terakhir. Tanggapan awal direktur terhadap rendahnya kinerja adalah berupaya mendongkrak pendapatan dari penjualan bata kering, akan mempertimbangkan untuk penerapan promosi penjualan yang energik, disertai dengan kenaikan harga jual. Manajer pemasaran menganggap pendekatan ini tidak efektif karena kenaikan harga jual kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan pendapatan penjualan. Meningkatkan profitabilitas lini produk ini melalui penghematan biaya juga tidak dapat dicapai. Biaya telah diturunkan untuk meminimalkan kerugian. Pengurangan tambahan akan menyebabkan penurunan kualitas produk dan berdampak negatif pada penjualan. Karena ketidakmampuan untuk meningkatkan kinerja laba lini produk tersebut melebihi proyeksinya, direktur telah membuat keputusan untuk menghentikan lini produk bata kering tersebut. Dia yakin bahwa margin kontribusi akan turun sebesar $30.000. Namun, perusahaan dapat menghemat $135.000 dengan menghilangkan supervisor lini produk ini dan anggaran periklanan. Beban penyusutan sebesar $30.000 tidak penting karena merupakan alokasi biaya tertanam. Dengan menghapus lini produk ini, keuntungan sebesar $105.000 dapat dibandingkan dengan mempertahankan atau menghentikan. Sebelum mengambil keputusan, direktur memberitahu manajer pemasaran dan supervisor produksi. Manajer pemasaran menyatakan bahwa mempertahankan atau menghentikan lini produk bata kering akan memiliki efek yang berbeda. Menghapus lini produk bata kering akan mengakibatkan penurunan penjualan keramik sebesar 30% dan penurunan penjualan balok sebesar 24%. Menghentikan lini produk akan mengakibatkan penurunan total penjualan sebesar $1.476.000. Identifikasikan biaya yang terkait dengan penghentian produk bata kering. Dapat dilihat pada tabel berikut. Penjualan sebesar $450.000. Beban variabel 420. Margin kontribusi didapat dari penjualan dikurangi beban variabel. $450.000 dikurangi 420, maka hasilnya $30.000. Beban tetap langsung, ada iklan, ada biaya pengawasan. Iklan negatif 30, biaya pengawasan negatif 105. Biaya relevannya yaitu sebesar negatif $105.000. Ikhtisar analisis dari produksi bata kering dapat dilihat dari tabel berikut. Produksi bata kering tersebut harus dipertahankan atau dihentikan. Maka dari itu, kita akan menghitung menggunakan tabel berikut. Penjualan keseluruhan produk yaitu sebesar $4.350.000. Untuk mengetahui menghentikan produk tersebut itu berapa, maka kita mencarinya melalui selisih antara persentase yang didapat oleh penjualan keramik dan balok. Untuk perhitungannya yaitu penjualan keramik sebesar 1.500 dikali 30%, maka hasilnya 450. Penjualan balok yaitu
2.400 dikali 24%, maka hasilnya 576. Dan bata kering itu penjualannya 450. Maka kita jumlah keseluruhan 450 dari keramik, 576 dari balok, 450 dari bata kering. Maka jumlahnya 1.476.000 dolar. Itu perbedaannya. Untuk mengetahui menghentikannya, kita kurangi total keseluruhannya produk, yaitu 4.350 dikurangi 1.476, maka hasilnya 2.874.000 dolar. Itu menghentikannya. Total keseluruhan beban variabel yaitu 2.610. Untuk mengetahui perbedaannya, kita menghitungnya menggunakan persentase yang didapat pada soal di atas. Beban variabel keramik yaitu 750 dikali 30%, maka hasilnya 225. Beban variabel balok 1.440 dikali 24%, maka hasilnya 345,6. Beban variabel bata kering itu 420. Kita jumlah keseluruhan beban variabel tersebut. Beban variabel keramik 225, beban variabel balok 345,6, beban variabel bata kering 420 sama dengan 990,6. Maka itu hasil selisih dari beban variabel. Untuk kita mengetahui menghentikan suatu produk itu berapa, maka kita tinggal mengurangkan dari total keseluruhan beban variabel dikurangi perbedaan tersebut. 2.610 dikurangi 990,6, maka hasilnya 1.619,4. Itu untuk menghentikannya pada beban variabel. Margin kontribusi didapat dari penjualan dikurangi beban variabel. Untuk mempertahankannya, 4.350 dikurangi 2.610, maka hasilnya 1.740. Menghentikannya, 2.874 dikurangi 1.619,4, maka hasilnya 1.254,6. Perbedaan jumlah jika mempertahankannya. 1.476 dikurangi 990,6, maka 485,4. Iklan keseluruhan yaitu 90. Itu untuk mempertahankan. Untuk menghentikan yaitu 60 didapat dari iklan keramik dan iklan balok. Perbedaannya yaitu 30. Total biaya pengawasan keseluruhan sebesar 336 untuk mempertahankannya. Untuk menghentikannya 231 didapat dari 111 itu dari keramik ditambah 120 itu dari balok. Maka perbedaannya itu 105. Total keseluruhan yaitu dari margin kontribusi dikurangi iklan dikurangi biaya pengawasan. Margin kontribusi untuk mempertahankannya yaitu 1.740 dikurangi iklannya 90 dikurangi biaya pengawasannya 336. Maka hasilnya 1.314. Untuk menghentikannya, margin kontribusinya 1.254,6, iklannya 60, biaya pengawasannya 231, maka hasilnya 963,6. Perbedaannya yaitu margin kontribusinya 485,4, iklannya 30, biaya pengawasannya 105, maka hasilnya 350,4. Angka-angka ini menunjukkan
bahwa lebih menguntungkan jika melanjutkan produksi bata kering dibandingkan menghentikannya. Dapat memilih untuk terus menggunakan fasilitas ini atau memilih solusi alternatif. Respons supervisor produksi sedikit berbeda dari ide awal, sehingga menilai penghentian produksi bata kering merupakan tindakan yang tepat, namun mengusulkan menggantian dengan produk bata merah. Mesin yang ada saat ini dapat dengan mudah diadaptasi untuk memproduksi produk baru dengan sedikit atau tanpa biaya tambahan. Telah menghubungi manajer pemasaran untuk menanyakan potensi pasar bata merah dan telah memberikan evaluasi sebagai balasannya. Manajer pemasaran memperhatikan bahwa persaingan di pasar bata merah tidak seketat bata kering. Namun demikian, dua lini produksi lainnya akan terus mengalami penurunan penjualan yang setara dengan produksi bata merah, tanpa adanya perubahan pada hasilnya. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan dari proyeksi laporan keuangan bata ringan. Yang pertama itu penjualan, yang dimana penjualan ini merupakan total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa dalam suatu segmen, yang nilainya adalah $300.000. Terus yang kedua itu dikurangi dari beban variabel. Nah, ini merupakan biaya yang berubah-ubah, yang dimana produksi atau penjualannya seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nilainya itu $120.000 dari perhitungan margin kontribusi. Nah, yang ketiga, margin kontribusi ini merupakan selisih antara penjualan dan beban variabel, yang dimana rumusnya adalah penjualan dikurangi beban variabel, yaitu $300.000 dikurangi $120.000, maka hasilnya adalah $180.000. Terus yang keempat itu yang dikurangi beban tetap langsung. Beban tetap langsung ini adalah biaya tetap yang langsung terkait dengan segmen tersebut, yang seperti sewa fasilitas segmen atau gaji karyawan tetap di segmen itu, yang dimana nilainya adalah $165.000 dari hasil perhitungan margin segmen. Nah, margin segmen ini yang kelima adalah keuntungan yang tersisa setelah beban variabel dan beban tetap langsung yang dikurangi dari penjualan, yang dimana rumusnya adalah margin kontribusi dikurangi beban tetap langsung, yang dimana angkanya $180.000 dikurangi $165.000, maka hasilnya adalah $15.000. Opsi ketiga itu melibatkan penggantian bata kering dengan bata merah. Nah, menurut kami itu apakah lebih baik tetap menggunakan bata kering atau beralih ke bata merah? Setelah mempelajari data tersebut, direktur mengetahui bahwa jika ini produk bata kering ini harus dihilangkan, maka margin kontribusi perusahaan itu akan turun sebesar $480.400, yang diperkirakan ini menghasilkan margin kontribusi sebesar $180.000 dari produksi bata merah. Dengan mengganti bata kering dengan bata merah, maka total margin kontribusi ini akan berkurang sebesar $305.400, yang dihitung sebesar $485.400 yang dikurangi $180.000 dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Pada tabel tersebut, kita bisa membuat keputusan antara mempertahankan dan menghentikan atau menggantinya. Penjualan untuk mempertahankan 4.350, menghentikan dan mengganti 3.174 didapat dari 4.350 dikurangi 450
dikurangi 450 dikurangi 576 ditambah 300. Perbedaan jumlah jika mempertahankan 1176 didapat dari mempertahankan dikurangi menghentikan. 4350 dikurangi 3174. Beban variabel mempertahankan 2610 menghentikan 1739,4 didapat dari 2610 dikurangi 420 dikurangi 225 dikurangi 345,6 ditambah 120. Perbedaan jumlah jika mempertahankan itu didapat mempertahankan dikurangi menghentikan. 2610 dikurangi 1739,4. Margin kontribusi didapat dari penjualan dikurangi beban variabel. Untuk mempertahankan itu 4350 dikurangi 2610 maka hasilnya 1740. Menghentikan dan mengganti 3174 dikurangi 1739,4 maka hasilnya 1434,6. Perbedaan jumlah jika mempertahankan itu 1176 dikurangi 870,6 maka hasilnya 305,4. Pada tabel di atas kita dapat mengambil keputusan bahwa mempertahankan produksi bata kering lebih baik daripada menghentikan. Maka keputusan yang diambil yaitu mempertahankan produksi bata kering. Jadi yang dapat diambil kesimpulan dalam memproduksi barang, kita harus tahu produk tersebut harus dipertahankan atau dihentikan dalam biaya relevan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.